Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Aas Ibad akan menyampaikan sebuah kisah karomah Kiai Raden Asnawi Kudus. Namun sebelumnya, jika berkenan silahkan subscribe channel ini, like, komen, dan share agar bermanfaat bagi banyak orang. Kiai Raden Asnawi Kudus merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Bahkan jauh sebelumnya, Kiai Asnawi pernah menjadi komisaris Syarikat Islam cabang Mekah. Kiai Asnawi dikenal sebagai seorang kiai dai yang sering berceramah keliling dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kiai Asnawi lahir di Kudus pada tahun 1861 Masehi dan wafat pada 26 Desember 1959, dimakamkan di belakang Masjid Menara Kudus. Kiai Raden Asnawi, sebagaimana bisa dilihat dari namanya, memiliki garis keturunan aristokrat. Dia adalah keturunan ke-14 Sunan Kudus dari garis Kiai Mutamakin. Asnawi memperoleh pendidikan awalnya dari sang ayah, yaitu Haji Abdullah Husnin, dan ibunya Sarbinah. Setelah memperoleh pendidikan dasar, ia menuntut ilmu ke berbagai pesantren di Jawa, kemudian pindah ke Mekah. Di Mekah, Kiai Asnawi menikah dengan janda Syekh Nawawi, Nyai Hamdanah, yang kemudian dikaruniai 9 anak, namun hanya 3 yang hidup hingga dewasa. Mereka adalah Haji Zuhri, Hajah Azizah, yaitu istri Kiai Haji Soleh Tayu, dan Alawiyah, istri Haji Maskop Kudus. Disebutkan ketika terjadi huru-hara anti-Cina di Kudus pada Oktober 1918, Kiai Asnawi termasuk tokoh agama yang ditangkap pemerintah Hindia Belanda bersama teman-teman kiai lainnya seperti Kiai Haji Ahmad Damaran, Kiai Haji Nur Hadi, dan Kiai Haji Mufid Sunggingan. Kiai Asnawi dituduh sebagai tokoh penggerak kerusuhan itu. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mula-mula Kiai Asnawi dan kawan-kawan dipenjarakan di Kudus, kemudian dipindahkan ke Semarang. Yang menarik, karena yang dipenjarakan adalah kaum santri beserta kiainya, maka suasana penjara menjadi marak dengan kegiatan keagamaan. Mereka mengadakan sholat jamaah, pengajian, dan membaca berjanji bersama-sama. Kiai Asnawi sendiri yang memimpin pengajian di penjara tersebut. Dia mengajarkan pula beberapa kitab, selain menggunakan waktu luangnya untuk menerjemahkan kitab Ajurumiyah. Oleh karena itu, kepala penjara memperlakukan Kiai Asnawi dengan sangat hormat. Kiai Asnawi dikenal pula sebagai kiai yang memiliki beberapa karya tulis yang sampai sekarang masih tersebar di masyarakat. Di antaranya, buku Fasolatan, yang merupakan tuntunan tata cara sholat dan menjadi rujukan para santri di tingkat elementer. Di antara karomahnya, dikisahkan bahwa suatu saat Haji Fadoli, yaitu seorang pedagang dari Semarang, merasa bahwa kampungnya sudah tidak aman, sebab pada masa sulit 1940-an itu, orang berpunya selalu menjadi incaran perampok. Dia bergegas naik kereta api dengan tujuan Surabaya. Tetapi entah mengapa, memasuki kota Kudus, hatinya tergerak untuk membatalkan niatnya ke Surabaya. Ia pun turun di stasiun Kudus sambil hatinya bergumam, mungkin di kota ini aku bisa menemukan orang pintar yang bisa memberikan ketentraman dan keamanan. Haji Fadoli lalu berjalan menyusuri jalan. Sesampainya di alun-alun, dia menghampiri seorang penjual arang di emperan toko. Mungkin Bapak bisa membantu saya menunjukkan siapakah orang pintar di sini yang bisa menolong orang yang berada dalam kesulitan. Oleh si penjual arang, Haji Fadoli diantar ke rumah Kiai Asnawi yang letaknya tidak seberapa jauh dari alun-alun. Setibanya di rumah Kiai Asnawi, penjual arang tadi mohon diri dan Haji Fadoli menunggu di pintu rumah Kiai Asnawi yang masih di dalam. Merasa belum mengucapkan terima kasih, Haji Fadoli berusaha menyusul si penjual arang, namun ternyata sia-sia belaka. Penjual arang itu telah menghilang, padahal tadi baru saja berkelebat di depannya. Dicarinya di emper toko tadi, di mana dia berjualan arang,
ternyata tidak ditemuinya. Bekasnya pun tidak ada. Orang-orang yang berada di sekitarnya bahkan tidak ada yang pernah melihat penjual arang seharian itu. Kemasgulan Haji Fadoli tak terjawab dan ia pun kembali ke rumah Kiai Asnawi. Bagi Haji Fadoli, bukan hanya petunjuk dan doa yang diberikan Kiai Asnawi yang membuatnya tentram dan aneh. Penjual arang yang menghilang dalam waktu sekejap juga merupakan keanehan tersendiri, dan ini merupakan karomah dari Kiai Asnawi Kudus. Sahabat sekalian, Kiai Raden Asnawi Kudus dikenal oleh masyarakat pesantren, khususnya masyarakat Kudus, sebagai kiai yang memiliki karisma tinggi dan pejuang yang gigih. Salah satu karomahnya adalah kemampuannya membuat penjara menjadi majelis taklim, bagaikan suasana di pesantren. Juga kisah si penjual arang yang dalam waktu sekejap telah menghilang setelah menunjukkan rumah Kiai Asnawi. Itu pun juga merupakan salah satu karomah dari Kiai Asnawi asal Kudus tadi. Demikian kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.